Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah, inayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga malam ini kita masih bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Yang kedua, sholawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, perlu saya sampaikan bahwasanya setiap Sabtu yang kedua ini jadwalnya adalah Prof. Wahyudi. Tadi beliau telepon saya untuk menggantikan. Saya tidak tahu kok kenapa telepon saya. Kok gak telepon Mas Hisam, kan sama-sama bisa menggantikan. Prof. Wahyudi dengan saya itu sama-sama profnya. Tapi beliau profesor, saya provokator. Dan sebenarnya malam ini saya terjadwal di Masjid Nurul Qoyimah, tapi karena ada acara Ba'da Isya, maka yang sana saya badalkan Ustadz Ali Fatoni. Dan qadarullah saya tidak ngisi di sana tapi ngisi di sini. Dan nanti setelah Isya saya langsung meluncur ke acara. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan niatan kita untuk thalabul ilmi. Di ngaji ini datang saja, duduk seperti ini saja sudah mendapat keutamaan. Itu belum menjawab salam. Menjawab salam tambah Waalaikumsalam. Karena majelis ilmu seperti ini adalah Riyadul Jannah, taman-taman surganya Allah di muka bumi. Karena ini menggantikan, maka saya tidak melanjutkan kitab Tauhid. Dan kemarin kitab Tauhid itu saya cek, insya Allah sudah sampai pada bab yang terakhir. Maka kita segera nanti mencari kitab, tapi materinya tetap tauhid. Karena tauhid ini akan senantiasa kita perlukan sebagai charger keimanan kita, sebagai sebuah nutrisi keyakinan kita agar kita tetap dalam kekuatan iman dan harapan kita nanti akan bisa memungkasi hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga nanti ketika di alam kubur ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka, kita mengatakan, itu pertanyaan gampang, saya ngaji kitab tauhid.
Ini untuk keistiqomahan kita. Nanti tidak tahu kitabnya apa, nanti kita cari. Yang jelas insya Allah kitab yang kita baca itu sudah khatam. Maka pada malam hari ini saya akan membahas satu materi yang sederhana dan ringan saja. Tapi ini sering kita temui di dalam kehidupan kita. Apa materinya? Al-barokah. Al-barokah. Kata-kata al-barokah atau dalam bahasa Indonesia disebut berkah, atau kalau di dalam bahasa masyarakat kita kadang-kadang disebut berkat. Ini perlu kita fahami sesuai dengan penjelasan dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bahkan kita sering mendoakan atau meminta doa kepada saudara kita agar hidup kita itu diberkahi. Semoga berkah hartanya, umurnya, keluarganya, dan seterusnya. Maka sesungguhnya berkah ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai yang luar biasa, sehingga diidam-idamkan oleh setiap orang untuk mendapatkan yang namanya al-barokah ini. Dan memang iya, tidak ada sesuatu yang itu membawa kemanfaatan selain sesuatu itu mendapatkan yang namanya berkah. Maka Imam Ar-Raghib Al-Isfahani itu mendefinisikan atau mengartikan al-barokah hiya subutul khairul ilahi fi syai'in. Al-barokah hiya subutul khairil ilahi, yakni tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala fi syai'in, terhadap apapun saja. Jadi kalau sesuatu itu mendapatkan kebaikan, subutul ilahi, subutul khairil ilahi, mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala, maka itu berarti berkah. Rumah yang di dalamnya banyak mendatangkan kebaikan-kebaikan, menjadi ladang pahala bagi seluruh anggota keluarganya, itulah rumah yang berkah. Sehingga di dalam rumah itu seluruh anggota keluarganya masing-masing bisa mendapatkan dan memberikan kebaikan kepada yang satu sama lain, maka berarti itulah rumah yang diberkahi. Kendaraan yang berkah adalah kendaraan yang mendatangkan kebaikan. Rizki yang berkah adalah rizki yang mendatangkan kebaikan. Itulah yang dinamakan dengan al-barokah, subutul khairil ilahi, tetapnya kebaikan dari Allah Ta'ala fi syai'in, terhadap segala sesuatu. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, nanti bisa panjenengan cek lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan jikalau sekiranya penduduk satu negeri itu amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Pemimpinnya pemimpin yang bertakwa, rakyatnya rakyat yang bertakwa. Pendeknya satu negeri itu adalah negeri yang isinya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka aku akan bukakan
Aku akan limpahkan kepada mereka keberkahan minas sama, dari langit. Apa itu dari langit? Keberkahan yang al-ghuyub, sesuatu yang di luar nalar manusia, sesuatu yang sesungguhnya ini mahal tetapi tidak nampak. Apa itu? Keamanan, ketentraman, kebahagiaan, air hujan dari langit. Tidak hanya minas sama wal ard, dan dari bumi, tanam-tanaman yang subur. Itu syaratnya ada dua. Penduduk negeri itu harus amanu wattaqau, iman dan bertakwa. Tetapi sayang, kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu, sayangnya mereka itu, penduduk negeri itu, kadzabu, mereka malah mendustakan ayat-ayat kami. Diberi karunia yang demikian luar biasa tetapi tidak bersyukur. Indonesia ini kan Zamrud Katulistiwa. Indonesia ini negara yang luar biasa. Sampai kata Gus Plus itu, tongkat, kail dan batu jadi tanaman. Tanah kita tanah surga. Tetapi kadzabu, diberi nikmat kayak begitu malah ingkar. Indonesia ini kalau secara akal nalar mustahil Pak punya hutang, Pak. Laung gunung emas itu kita punya. Freeport ada lagi di beberapa tempat. Konon katanya ada lagi ditemukan seperti Freeport itu, ya, gunung emas juga. Bahkan kualitas emasnya itu lebih bagus dari Freeport. Gunung itu loh, gunung emas. Belum hasil tambangnya, tambang batu bara, tambang nikel, minyak bumi, belum hasil lautnya, belum hasil hutannya. Negara kita ini sebenarnya kaya. Tapi kadab, ulah pola penduduknya itu mengundang kemurkaan Allah. Sehingga kalau sudah begitu, berlakulah surat Ar-Rum 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak, dhaharon itu nampak jelas, cetha welo-welo. Apa itu? Al-fasad, kerusakan. Di mana? Di daratan dan di lautan. Lah dawuh Quran, sinten sing garahe rusak niku? Bima kasabat aidin nas, nggih menungso niki sing rusak. Makanya ya seperti inilah kenyataannya. Ya kalau kita tidak kembali kepada yang namanya masjid, kembali kepada yang namanya agama, maka hidup kita ini akan tidak tentu arah. Hidup kita ini akan terombang-ambing. Dan itulah hidup yang tidak berkah. Hidup yang tidak berkah. Barangkali hartanya banyak, tapi karena tidak berkah, ya harta itu tidak akan dia rasakan kenikmatannya. Justru hidupnya hanya diperbudak oleh harta itu. Dia bekerja untuk menumpuk-numpuk harta, kekayaan, tetapi tidak membawa manfaat dan maslahat. Jangankan orang lain, dirinya sendiri saja mau menggunakan itu masih dihitung dengan prinsip-prinsip ekonomi. Rugi badi, garu moro-moro mati. Hartanya akan jadi rebutan ahli waris. Maka sering saya ceritakan itu, para sahabat Nabi itu kan luar biasa itu. Begitu Rasulullah mengadakan mobilisasi dana untuk jihad, perjuangan dakwah fisabilillah, para sahabat itu langsung berebutan. Abu Bakar itu fenomenal itu, seluruh hartanya, bukan separuh. Hal tarakta lihat li ahlika syai'an ya Abu Bakar, kata Rasulullah. Wahai Abu Bakar, apa sudah engkau
tinggalkan untuk keluargamu, kok kabeh mok kekno iku lho. Sampeyan wis ninggali ya anak bojo sampean. Terus ya apa? Abu Bakar dengan keyakinan yang mantap menjawab, sampun Kanjeng Nabi, taraktu lahumullah wa rasulahu. Aku sudah tinggalkan kepada keluargaku kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka berkah itu, berkah. Sehingga segala sesuatu itu akan menjadi barokah ketika mendatangkan kebaikan, ketika mendatangkan kemanfaatan, ketika mendatangkan kemaslahatan. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa al-barokah itu artinya adalah tumbuh dan bertambah. Sehingga orang itu ketika dia itu memberikan apa yang dia miliki untuk kemaslahatan orang lain, secara nominal barangkali berkurang, tetapi sesungguhnya itu bertambah. Jadi ketika orang itu menginfakkan hartanya, menginfakkan tidak hanya harta, tenaganya. Mungkin tenaganya secara fisik capek, tetapi sesungguhnya itulah yang namanya barokah. Itulah yang namanya ziyadatul khair, subutul khairil ilahi. Para jamaah rahimakumullah, maka marilah kita merenungkan kembali perjalanan hidup dan kehidupan kita ini supaya menjadi berkah. Marilah hidup kita ini kita upayakan dan usahakan untuk bermanfaat. Ya manfaat untuk diri kita sendiri, ya manfaat untuk perjuangan umat. Sehingga jatah usia kita yang singkat ini akan mampu menghasilkan sebuah investasi kebaikan yang nanti kita terkaget-kaget itu di akhirat itu. Bahwa amal-amal soleh kita, amal-amal kebaikan kita ternyata akan datang menghampiri kita, dan ini akan meringankan hisab kita. Justru sebaliknya, orang yang di dunianya menumpuk-numpuk hartanya, ini nanti kemarin kita bahas sedikit di kultum subuh bab mani'uz zakah itu, orang-orang yang enggan membayarkan zakatnya itu, nanti hartanya ini akan memberatkan dia di hari kiamat. Walladzina la yaknisuna dhahaban wal fiddatan wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk emas, menumpuk-numpuk perak, menumpuk-numpuk hartanya di dunia, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan hartanya itu tidak dia infakkan di jalan Allah, maka fabashirhum, berikan kepada mereka berita akan adanya azab yang berat di hari akhirat. Jadi nanti di akhirat itu orang miskin dengan orang kaya itu ribetan orang kaya, Pak. Kalau orang miskin yang diurus apanya? Sama yang dunya piro? Wis anakku ya iki, ya wis ono. Tapi orang kaya diurus min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Didapat dari mana, dibelanjakan kemana, kan diurus. Nabi kan bersabda itu, lan tazula qadamal abdi yaumal qiyamah hatta an yas'ala arba'atu khisalin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di akhirat sebelum ia ditanya 4 persoalan. Dan seperti itu. Satu diantaranya an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu diurus. Karena kadang-kadang harta ini kan didapat dari cara yang baik, keluarnya tidak baik. Bekerja dengan halal, bekerja sesuai dengan profesi yang benar,
begitu dapat digawe napa Pak? Digawe napa? Gendaan. Nek ana wedak wong wedok riya. Ini kan dapatnya baik, keluarnya ndak bener. Ada yang dapatnya dari cara yang ndak baik. Oleh nomor nyumbang masjid. Ini juga ndak pas itu. Maka diurus itu. Dari mananya ke mananya diurus. Para jamaah rahimakumullah, terkait dengan masalah berkah ini, memang masyhur di karangan para sahabat Rasulullah itu kalau saling mendoakan saudaranya itu ya dengan berkah ini. Kita tentu masih ingat cerita ya, persahabatan yang fenomenal ketika Rasulullah SAW itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Ungdur kaifa akhar rasul bainal muhajirin wal ansor. Lihatlah bagaimana Rasulullah itu mempersaudarakan muakhah. Rasulullah mempersaudarakan orang muhajirin, yakni orang Mekah yang hijrah ke Madinah, dan orang Ansor, penduduk pribumi Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Satu di antara yang dipersaudarakan itu adalah muhajirin bernama Abdurrahman bin Auf dengan orang Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Dipersaudarakan. Begitu dipersaudarakan oleh Rasulullah, maka dialog kedua sahabat ini luar biasa dan ini fenomenal, maka dicatat dalam catatan sejarah. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Saudaraku Abdurrahman, selamat datang di Madinah. Kita dipersaudarakan oleh Rasulullah karena iman. Maka sekarang Anda berada dalam tanggungan saya. Saya punya di pasar itu toko 2, nanti kita bagi 1 untuk Anda dan 1 tetap untuk saya. Ini rumah saya, nanti kita bagi yang separuh untuk saya, separuh untuk Anda tinggali. Yang fenomenal lagi, dan saya punya 2 istri. Silakan pilih 1. Kalau Anda berminat nanti saya ceraikan, silakan dinikahi. Ya napa ngoten. Dikeki toko sak omahe, sak bojone pisan kon milih siji. Niku lek Abdurrahman bin Auf kepanjen seneng pun. Oh beres, oke. Tokone sing iki ya. Omahe diparuh omahe, bojomu sing iku yang tak pek. Tapi kita lihat jawaban dari seorang Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman ini entrepreneur, Pak. Di Mekah itu sugih. Kaya sudah, bisnisnya sudah mulai jalan. Tapi karena panggilan iman, dia tinggalkan itu semua. Bayangkan, Pak. Panggilan iman. Dia tinggalkan kemewahan hartanya di Mekah. Dia tinggalkan keluarga yang berbeda akidah, melakukan perjalanan yang jauh melalui padang pasir yang luas, yang gersang dan tandus, kurang lebih 400 km yang terbentang sepanjang Mekah Madinah. Dia tinggalkan itu karena apa? Panggilan iman. Angel ngeten iki, angel. Sing ngomong gorong karuan iso. Demi panggilan iman. Maka begitu ditawari oleh Sa'ad bin Rabi' seperti itu, apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fika wa ahlika wa malika ya Sa'ad. Keberkahan Allah semoga terlimpah atas Anda, atas harta Anda, atas keluarga Anda, wahai saudaraku Sa'ad. Terima kasih atas semua ini. Aku bukan menolak pemberianmu, tetapi aku akan lebih senang kalau engkau menunjukkan kepada aku mana jalan ke pasar. Aku akan berusaha sendiri dengan kemampuanku dan tidak menjadi beban bagi saudaraku. Hebatnya seperti itu. Ya karena fenomenal kayak begini maka dicatat dalam catatan sejarah. Sulit, Pak. Dikatakan fenomenal itu ya tidak banyak kasus. Sampai seperti itu. Ini toko saya 2, 1 untuk kamu. Ini rumah saya separuh untuk kamu. Ini istri saya 1 untuk kamu.
Tapi Abdurrahman mengatakan, barakallah, semoga Anda memberkahi. Sehingga tidak lama setelah itu Abdurrahman ini kembali bangkit perekonomiannya di Madinah, karena memang Madinah itu lebih mapan perekonomiannya daripada Mekah. Dan Abdurrahman ini punya jiwa entrepreneur. Itulah satu contoh kasus bagaimana para sahabat Rasulullah ini saling mendoakan keberkahan satu sama lainnya, sehingga dengan itu maka bertambahlah kebaikan-kebaikan yang ada. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 92. Sudah dapat berapa ayat ini Pak? Tadi surat apa tadi pertama nih? Lali ya. Surat Al-A'raf tadi, nanti jangan buka di rumah. Surat Al-A'raf ayat berapa? 9. Nah, sekarang surat Al-An'am ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan. Dan inilah Al-Qur'an, kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Maka Al-Qur'an itu diberkahi. Artinya Al-Qur'an ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya. Sudah isya nih. Tasik kata lo materi ini. Ini lagi ngaji alon-alon satu materi ini berkah ini sampai subuh Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberkahi Al-Qur'an. Maka siapa yang mendekat kepada Al-Qur'an akan mendapatkan banyak kebaikan. Coba kalau kita lihat Al-Qur'an ini dibawa oleh malaikat Jibril sebagai malaikat penyampai wahyu, maka malaikat Jibril jadilah dia itu sebagai imamul malaikah, ruhul amin, nazala bihi ruhul amin. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, sehingga Jibril menjadi malaikat yang terbaik. Diturunkan pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Maka jadilah Ramadan ini sebagai bulan yang terbaik. Diturunkan pada malam Qadar, Lailatul Qadar, maka jadilah malam ini sebagai malam yang khairun min alfi syahrin. Yang menerima siapa? Rasulullah, Nabi yang terbaik. Maka apapun saja yang dilekatkan dengan Al-Quran, dia menjadi baik. Itulah berkah. Jadi ketika hidup kita ingin diberkahi, satu di antara caranya, dekatkan diri kita dengan Quran. Karena Rasulullah menyatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu. Siapa yang dalam hidupnya ini menjadikan Al-Quran ini sebagai imamnya dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini, maka apa janji Rasulullah? Qadahu ilal jannah. Al-Quran akan membimbing dia, menuntun dia, mengarahkan dia menuju kepada al-jannah, surganya Allah. Tetapi sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu. Siapa yang membelakangi Al-Quran, mengesampingkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Sering saya sampaikan sekarang ini jarang Pak orang yang istiqomah dengan Quran, itu jarang. Ataupun kalau ada masih kalah istiqomahnya dengan HP ini. Di rumah itu loh, kadang-kadang ada 5 anggota keluarga, semuanya punya HP satu-satu, masing-masing satu orang satu HP. Tapi Qurannya cuma satu, itu pun tidak pernah rebutan, nganggur. Loh, Qurannya kok si anyar, anyar dari ruang tamu. Kayak apa ya omahe cek teleponi setan.
Al-Quran diturunkan tidak untuk ngusir setan, Pak. Ya. Diturunkan untuk petunjuk kehidupan. Tadi dibaca oleh satu seni. Hebatnya Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya Al-Quran ini diturunkan di atas gunung, maka niscaya gunung itu akan hancur. Min khasyatillah, karena demikian takutnya kepada Allah. Sehingga dengan baca Quran itu sebenarnya akan menjadikan kita itu takut kepada Allah. Apalagi kalau kita baca ayat-ayat ancaman. Masyhur cerita sering saya sampaikan itu, orang sekelas Umar bin Khattab itu bisa langsung dobrok, Pak. Langsung gemetar, bahkan setengah riwayat mengatakan beliau langsung pingsan ketika baca Quran sampai pada ayat-ayat azab. Inna adzaba rabbika lawaqi'u ma lahu min dafi'. Langsung gak nutuk wis macane. Kadang-kadang kita baca Quran ayat-ayat azab tapi suwante, karena tidak ngerti artinya. Ini hebatnya Al-Quran, sehingga Al-Quran itu memberkahi kehidupan kita. Kalau kita hidup kita berkah, berkualitas dan bermutu, maka jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu akan datang kepada sahabat-sahabatnya di dunia menjadi penolong. Dan Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini luar biasa. Maka jangan sampai ada orang Islam meragukan Al-Quran. Saya mencari dalam Al-Quran, tidak ada itu perintah sholat 5 waktu. Wah, ini gak ono apa kamu gak entos, ngoten lho. Pertanyaannya kita balik aja. Gak ono apa kamu yang gak iso? Lebih-lebih kalau Al-Quran ini sudah dikupas oleh ahlinya. Kayak Ustadz Kusul Hadi itu kalau ngupas Al-Quran luar biasa sekali. Sayang sampai sekarang beliau di Malang ini belum ada yang seperti beliau. Ya memang itulah sulit, kalau ulama meninggal dunia itu sulit cari gantinya. Dan itulah caranya Allah mengangkat ilmu pengetahuan itu ya dengan mewafatkan ulama itu. Inna waha la yakbitul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad walakin yakbitul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengangkat ilmu pengetahuan tidak secara langsung menghilangkan dari diri seorang alim itu, tidak. Walakin tetapi Allah Ta'ala itu yakbitul ilma biqabdil ulama. Allah Ta'ala itu akan mengangkat ilmu itu dengan cara mewafatkan ulama. Sehingga ketika sudah tidak ada orang alim, kata Rasulullah, hatta idza lam yakun aliman ittakhadan nasa ru'usan juhala. Kalau sudah tidak ada orang alim, maka akan yang ditanya itu orang-orang yang nggak pinter. Akhirnya ya mereka berfatwa dolu wa adolu, sesat dan menyesatkan. Murtad itu tidak apa-apa, daripada ndak betah kan lebih baik. Wah ini ndak bisa, Pak. Agama ini sudah jelas, kenapa kok kita menggunakan akal kita? Rusak. Kalau jenengan beli kopiah kemudian tidak sedeng itu bisa kegeden apa kecilian. Niku sing dibenakno diganti kopiahe napa sirahe, Pak, kira-kira niku. Lah mosok lek niki kecilian niki terus sing diamplas niki sirahe ngeten. Waduh, kecilian tak kertas gosoke cedeng. Maka mengukur itu jangan dengan akal, tapi dengan Quran. Rujukan kita itu Quran sudah, Quran dan hadis Rasulullah. Itu loh warisannya Rasulullah. Kalau dua ini kita pegang, insya Allah selamat. Lebih-lebih zaman penuh fitnah kayak begini, kita kembali saja pada Quran dan Sunnah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan-keberkahan di muka bumi ini. Antara lain ada yang namanya tempat
amkan atau tempat-tempat yang mendapatkan al-barokah, yang diberkahi oleh Allah. Misalkan kalau kita baca Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, ayat ini masyhur, jenengan sudah sering mendengar, lebih-lebih ketika peringatan Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailam, pada satu malam, dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di antara keduanya. Maka antara tempat ini, antara bainal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ataha nudiya minasyati'il wadin al-aimani fil buqatil mubarakatin minasyajarati an ya Musa inni anallah rabbul alamin. Ketika Nabi Musa sampai pada satu tempat, maka ada seruan, ya Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tempat yang ditempati Nabi Musa ketika itulah menjadi tempat yang diberkahi. Kemudian Rasulullah pernah berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berdoa, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma ja'altahu bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah keberkahan di Madinah dan jadikanlah keberkahan di Mekah. Maka kita lihat, Mekah Madinah ini adalah tempat yang diberkahi. Siapa yang tidak ingin ke Mekah atau ke Madinah selagi dia beriman, loh Pak? Mesti kepingin itu. Dan bagi yang sudah pernah ke sana ada kerinduan. Bagi yang belum ada keinginan yang kuat. Tapi kalau tidak beriman ya beda lagi. Jalur kaji, aku tak urung ngerti Amerika, urung ngerti 7 keajaiban dunia. Padahal di Mekah itu fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallati bi Bakkatan mubarakan. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh Allah Ta'ala itu ya Bakkah itu, yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, diberkahi. Maka tidak heran kalau kita sholat di sana itu nilainya berbeda dengan di tempat-tempat yang lain. Kok mboten isa-isa nih? Kurang berapa menit? Dalam 4 menit. Nah, selain yang dinas seperti ini, kita tidak diperkenankan mengatakan tempat itu barokah. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi keberkahan ini adalah apa yang sudah distempel oleh Allah Ta'ala. Kalau tempat ya yang distempel itu berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, itu berkah.
Sehingga kan Rasulullah kan menyatakan la tusaddur rihalata illa ila salasati masajida. Kamu ndak usah ngoyo, kamu ndak usah punya keinginan yang nemen, kecuali keinginan untuk rihla menuju 3 tempat, Masjidil Haram, wa masjidi hada, wa masjidil aqsa, kata Rasulullah. Ke Masjidil Haram di Mekah, wa masjidil hada, Masjid Nabawi di Madinah. Karena ketika itu Rasulullah dawuhnya ketika itu beliau di Madinah, wa masjidil aqsa dan Masjidil Aqsa. Tidak usah maksa, Pak. Kalau sudah waktunya habis, tidak usah maksa. Gimpun isa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kehidupan kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi harta kita, memberkahi usia kita, sehingga kelak kita di akhirat termasuk orang-orang yang beruntung, yang dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surganya. Kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna